Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Renstra, renungan seputar Ramadan di mana saja berada. Untuk tema kultum pada kedua atau hari kedua di bulan Ramadan, kita ingin mencoba mengulas kembali tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Tentu materi ini sudah sangat familiar, karena biasanya kalau bulan Ramadan pasti para penceramah menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Tapi saya ingin mengingatkan kembali karena sudah setahun ya, barangkali lupa atau memperkuat memori kita lagi. Kenapa perlu saya sampaikan keutamaan-keutamaan Ramadan ini? Karena biasanya naluri manusia itu dia akan mencintai sesuatu kalau dia tahu sesuatu itu bermanfaat untuk dirinya. Dan itu naluri yang sangat wajar. Misalnya kita mencintai sesuatu benda, ya, karena tahu bahwa benda itu sangat bermanfaat bagi saya. Misalnya saya sangat mencintai mobil saya, maka karena mobil itu saya tahu itu bermanfaat bagi saya, maka saya akan memperlakukan mobil itu dengan sebaik-baiknya ya. Mobil itu kita bersihkan, kita rawat, mungkin setiap secara rutin dibawa ke salon mobil dan sebagainya. Kenapa itu semua dilakukan? Karena kita tahu mobil itu sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kita atau saya ingin menganalogikan itu dengan fenomena Ramadan. Nah, memasuki bulan Ramadan ini tentu kita akan menemukan tipe orang yang berbeda-beda ya. Ada orang yang memasuki Ramadan secara terpaksa karena mau tidak mau dia harus masuk dalam bulan Ramadan itu ya. Jadi dia tidak bisa menghindar. Jadi masuk pada bulan Ramadan karena dalam tanda kutip keterpaksaan ya. Yang pertama ini karena dia menganggap Ramadan itu sebagai sesuatu yang secara terpaksa harus dihadapi, responnya tentu akan berbeda. Ada kelompok lain yang tahu bahwa Ramadan itu sangat penting gitu ya, sangat penting bagi dia. Sebagaimana saya gambarkan tadi orang yang mencintai mobil, dia tahu bahwa Ramadan itu banyak manfaatnya bagi dirinya. Nah, oleh karena itu dia akan memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana orang mencintai mobil merawat mobilnya. Nah, sekarang apa sebenarnya yang menjadikan Ramadan itu bermanfaat bagi kita, bagi diri sendiri, bagi saya, untuk sahabat, dan untuk yang lainnya? Nah, tentu setiap orang yang beragama, ya, seorang yang beragama, cita-cita tertinggi dari seorang mukmin yang sejati itu kan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan tujuan selanjutnya dengan rahmat itu menyebabkan seseorang itu masuk surga, mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu cita-cita terbesar, paling penting dari orang Islam yang beragama dengan sejati. Ya, bagaimana dia bisa mengakhiri hidup secara husnul khotimah dan mendapatkan rahmat Allah, kemudian dia masuk surga. Saya kira begitu ya, saya setuju lah. Para sahabat Rensar itu demikian. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan sehingga orang yang menyambut Ramadan dengan baik dan mengisi Ramadan dengan baik, dia akan mendapatkan itu semua. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sangat populer, kita semua sering mendengar ya. Hadis ini karena begitu populernya Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau saya memahami shoma itu dengan puasa sungguh-sungguh karena dia menggunakan fi'il madhi ya. Salah satu keutamaan atau fungsi fi'il madhi itu untuk menunjukkan kesungguhan ya. Barang siapa yang berpuasa sungguh-sungguh pada bulan Ramadan imanan, atas dasar keimanan,
atas dasar pengetahuan dia bahwa Ramadan itu merupakan sesuatu yang diwajibkan, atas dasar pengetahuan dia bahwa Ramadan itu merupakan, atau puasa Ramadan merupakan bagian dari kewajiban beragama, atau dengan dasar keyakinan bahwa berpuasa bulan Ramadan itu memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Wahtisaban, ihtisab itu berarti ada banyak di sini, ada beberapa interpretasi, tetapi ihtisaban kira-kira dia penuh dengan keinginan untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang diberikan kepada orang itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa khusus yang berhubungan dengan hablum minallah yang sebelumnya. Itu artinya apa? Kalau kita meyakini bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala syaratnya adalah kita dibersihkan dari noda-noda dosa, dari kesalahan-kesalahan diri, maka setidaknya syarat itu sudah terpenuhi ketika kita mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan dengan dihapuskan dosa-dosa kita. Itu satu keutamaan. Keutamaan lain misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita untuk melipat gandakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Bahkan kalau Allah menghendaki kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam itu sebagaimana kita ketahui khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tentu pahala yang didapatkan itu berlipat-lipat. Nah, kalau kita meyakini bahwa rahmat Allah itu kita dapatkan kalau kita penuh dengan pahala dari Allah, penuh dengan maghfirah atau penuh dengan keutamaan-keutamaan dari Allah, maka Ramadan ini adalah sarana kita untuk berinvestasi, mendapatkan banyak pahala, sehingga dengan cara itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rensa di mana saja berada, tentu banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, tapi setidak-tidaknya saya ingin mengatakan bahwa hanya dua ini saja, ya, kalau kita mengetahui dua keutamaan ini saja, sejatinya menjadikan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menghidupkan Ramadan, mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena kita yakin Ramadan menjadi wasilah, menjadi sarana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.